Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi itu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqni fahma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tammi lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita masih bisa ketemu di acara ngopi pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Semoga Allah selalu limpahkan kepada kita semua rahmatnya, Allah berikan kepada kita keberkahan, dan Allah berikan kepada kita hidayah, sehingga kita terus dalam tuntunan dan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman semua, kalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Afwan, ini di sini jamnya baru jam 1 lewat 12. Jam 1 malam, di sini jam 1 dini hari. Ini ambil live dari Jordan ya, perbatasan dengan Aqsa, perbatasan dengan Palestina. Kemarin baru tiba, jadi praktis belum istirahat sama sekali ya. Tadi malam kita baru penyerahan pembagian bantuan kepada saudara-saudara pengungsi yang ada di sini ya, baru selesai sekitar jam berapa tadi, pada jam 10 malam ya, jam 10 malam waktu sini, itu berarti sekitar jam berapa, jam 12 lewat waktu sana mungkin ya. Alhamdulillah di pagi hari ini teman-teman semua kita bisa ketemu di acara ngopi pagi ya. Mengapa kita dianjurkan untuk kita mengunjungi Aqsa ya? Mungkin ini menjadi salah satu pengantar ya, karena temanya hari ini lagi ke Aqsa. Dalam satu riwayat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang disampaikan riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, janganlah kalian berpergian dengan sungguh-sungguh dalam rangka beribadah kecuali ketiga masjid, ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Nah, jadi banyak dari kita terpanggil untuk kita berangkat umroh. Ya. Nabung, kita mengupayakan untuk semaksimal mungkin kita bisa berangkat umroh, mengunjungi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi sedikit yang mungkin terpikir dari jutaan orang setiap tahun, kurang lebih 1,5 juta orang yang dari Indonesia saja yang berangkat berumroh ke Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, tapi sangat sedikit orang yang berangkat ke Masjidil Aqsa. Bahkan ketika Abi mau berangkat kemarin, banyak di antara orang-orang yang mengkhawatirkan, khawatir di sana seperti apa dan seterusnya. Memang betul kondisi hari ini kita tahu Palestina sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi justru karena kondisi Palestina yang tidak baik-baik saja inilah, maka hati-hati kita sebagai seorang Muslim ya patut tertaut pada Palestina. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menyampaikan, barang siapa bangun pagi dan dia tidak terpikir nasib saudara Muslim yang lain, maka dia bukan bagian dari umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka salah satu bagian kenapa kami ziarah ke Palestina hari ini adalah salah satu bentuk ya, bagaimana kepedulian kita kepada saudara-saudara kita Muslim yang ada di sini. Insyaallah ini perjalanan spiritual tentu ya. Sampai hari ini Abi belum masuk ke dalam kota atau daerah di Palestina. Kami masih baru di perbatasan kemarin ya, ini masih di Jordan ya, karena insya Allah nanti direncanakan hari Kamis ya kita baru akan masuk ya, secara pengurusan visanya insya Allah, mohon doanya kita baru bisa masuk di perbatasan, masuk ke Al-Aqsa insya Allah di hari Kamis besok. Jadi mohon doa dari teman-teman sekalian. Alhamdulillah dana yang terkumpul dari teman-teman kemarin terkumpul kurang lebih sekitar hampir 50-an juta lebih yang sudah disalurkan tadi malam, sebagian diantaranya. Jadi kita bagi dalam beberapa gelombang. Mari kita bagi di 2 titik lokasi. Jadi kemarin kita buatkan paket makanan yang isinya parcel ya, isinya sembako untuk makan. Di Jordan ini ada camp-camp pengungsian dari saudara-saudara kita dari Gaza. Jadi mereka yang kemarin dibombardir, sebagian di antaranya mereka ada yang ke Mesir, sebagian di antaranya ada yang ke Jordan, tentunya perbatasan-perbatasan yang terdekat. Nah, kemarin kita mengunjungi camp pengungsian yang ada di Jordania. Nah, insyaallah mereka ya kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi bahkan untuk makan dan untuk ini, karena mereka sebagai pengungsi tidak punya
identitas untuk mereka bisa mencari kerja di sini. Jadi mereka saat ini ya mengandalkannya adalah bantuan, kiriman bantuan dan lain-lainnya ya. Kita kemarin menyampaikan paket-paket parcel kepada mereka yang diutamakan yang sudah tua, yang sudah dan terutama para wanita ibu-ibu yang mereka juga apa ya namanya tidak ada suaminya lagi dan seterusnya ya. Nah, ini yang kemarin kita prioritaskan yang pertama, dan yang kedua kemarin kita membagikan di titik yang kedua anak-anak ya, anak-anak fungsi yang ditampung di satu camp juga, yang di sana jadi ada sekolahan, ada tempat untuk memulihkan psikologi pasca perang dan seterusnya. Kemarin kita bagikan juga paket bantuan makanan dan juga ada bingkisan buat mereka. Jadi terima kasih banyak buat para donatur, buat saudara-saudara semua di tanah air di Indonesia. Semoga apa yang sudah antum semua salurkan Allah terima. Semoga seluruh sedekah dari antum semua menjadi peringan beban saudara-saudara kita, dan semoga menjadi amal jariah buat antum dan keluarga besar. Ya. Nah, ini memenuhi tadi apa yang Rasulullah sampaikan, bahwa semoga kita adalah golongan orang-orang yang terbangun di pagi hari dan kita memikirkan nasib saudara kita yang lainnya. Ya. Nah, sehingga kita menjadi golongan Rasulullah SAW. Dan salah satu yang lihat, kalau saya ngerasa beruntung banget kita di Indonesia, negaranya aman, makanannya melimpah, udaranya sejuk gitu, Masya Allah. Ya, benar-benar harusnya kita tuh bersyukur banget kalau kita ngeliat kondisi saudara kita yang ada di sini tuh, kita abis ngerasa kita itu kalau udah di Indonesia dan kita masih nggak bisa bersyukur dengan kondisi kita itu, selama apalagi yang harus bisa membuat kita bersyukur gitu, karena kalau kita ngelihat saudara-saudara kita di sini ya, untuk bisa makan, untuk bisa hidup dengan nyaman gitu, dengan kondisi yang layak gitu ya, itu sangat sangat berat gitu. Nah maka perjalanan ini ya, Abi menyampaikan ini adalah perjalanan hati gitu ya, menghidupkan hati-hati kita, memperbanyak syukur kita gitu kan. Hampir kemarin beberapa teman-teman rombongan yang lain pun menyampaikan hal yang sama. Insya Allah ya, kita ini di Indonesia harusnya sangat bisa bersyukur dengan semua kondisi, seperti apapun kondisi kita di Indonesia itu, Insya Allah ya, dibandingkan dengan kondisi saudara kita yang ada di sini ya. Nah teman-teman sekalian ya, kemarin pada saat sampai di Jordan kita sempat mengunjungi beberapa tempat gitu ya. Ini menjadi satu refleksi ya, menjadi satu refleksi untuk kita, menjadi satu refleksi juga untuk ya mentadaburi gitu. Karena kita sering kali pengen mungkin sekedar jalan-jalan gitu, tapi kalau jalan-jalannya Abi kali ini, safarnya kami kali ini, salah satunya karena memang tujuannya adalah bagaimana memenuhi sunnah Rasulullah tadi untuk mengunjungi ya, 3 masjid. Insya Allah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi sudah, nah ini Masjidil Aqsa. Salah satu masjid yang pernah menjadi kiblat umat Muslim sebelum kiblat itu sama Allah dipindah ke Mekah Al-Mukarramah. Ya. Nah, masjid yang Masya Allah hari ini menjadi titik yang kita pertahankan, bagaimana umat muslim bisa mempertahankan, karena ini diperebutkan oleh banyak pihak gitu. Dan bahkan dulu ada seorang yang begitu luar biasa, Salahuddin Al-Ayyubi, kalau kita pernah yang menaklukkan atau yang sempat merebut atau memerdekakan ya tanah Palestina ya, pada saat itu di perang salib gitu. Dan Masya Allah luar biasa kalau kita ngelihat kemarin, kami kemarin mengunjungi salah satu tempat ya bersejarah, gua Ashabul Kahfi. Ya, jadi kalau kita ngelihat, semoga antum semua di suatu saat bisa sampai ke sini ya, menapatilah sih. Jadi kalau dilihat di sejarah di 3 negara yang sedang kami kunjungi hari ini adalah Jordania, Palestina dan juga Mesir, itu adalah tempat-tempat para ambiya, para nabi ya, tempat-tempat yang sangat banyak sekali sirah-sirahnya. Nanti mungkin di kajian-kajian berikut juga kita akan bisa mempelajari juga tempat di mana banyak sekali sejarah-sejarah umat muslim dan tempat-tempat yang ada di Al-Quran. Jadi kita selama ini ketika kita membaca Al-Quran, kita nggak bisa ngebayangin kondisinya seperti apa gitu ya, karena mungkin kita tidak ada di tempatnya. Masya Allah, dengan kita berziarah seperti ini, kita bisa melihat, oh ini yang dimaksud di surat Al-Kahfi itu seperti ini kondisinya, bagaimana pemuda-pemuda itu mereka berjuang ya, ketika saat itu mereka, ya ini mungkin refleksi buat kondisi kita ya, ada di satu negara waktu itu, ada di satu kerajaan yang rajanya zolim gitu ya, bahkan mereka untuk mempertahankan ketauhidannya susah sekali gitu. Nah kita mungkin bisa merefleksikan kondisi kita hari ini. Kita hari ini mungkin di Indonesia ngerasa untuk memegang teguh iman Islam kita mungkin juga berat gitu, bisa jadi. Nah, itu sampai akhirnya satu titik mereka akhirnya mengungsi. Nah, kemarin kalau ikut OYC ceritanya Ustaz Toha nih ya, mengungsi, mereka masuk ke dalam satu gua ya, yang mereka berpikir karena dikejar-kejar oleh pasukan hendak dibunuh karena mereka diminta untuk melepaskan ketauhidan dan menyembah berhala.
Nah, ketika mereka lari dan mereka masuk ke dalam gua, ternyata Allah menolong mereka dengan menidurkan mereka. Ya, kita ngelihat kondisinya di agak naik. Ya, kalau sekarang mungkin bukit, kalau zaman dulu itu gunung ya. Jadi ada guanya nggak terlalu besar, dan di sana mereka bertuju beristirahat. Yang seolah kayak istirahatnya cuma semalam. Ternyata Masya Allah, istirahatnya 300 tahun. Ya. Dari mana mereka tahu kalau mereka udah istirahat 300 tahun? Ternyata ketika mereka tadi mau dibunuh, mereka beristirahat bersama dengan bukan seorang ya, seekor anjing. Dan ternyata kalau kita ngelihat ini sejarah yang luar biasa, kalau kita kulik banyak ya, anjingnya pun ini adalah salah satu anjing yang insya Allah saja nanti juga akan dibangkitkan di surga. Ya. Nah, itu ketika mereka terbangun ternyata negara tersebut, negeri tersebut, kerajaan tersebut sudah berubah menjadi kerajaan yang tidak lagi memerangi orang-orang yang uh, beriman kepada Allah, gitu ya. Nah, dan mereka tahu dari mana, dari uh, uang yang mereka pegang itu pada saat mereka belanjakan, ternyata uangnya itu sudah kuno sekali, padahal baru seolah-olah baru semalam. Nah, Allah menceritakan di sini tentang apa? Ada kisah yang luar biasa bagaimana kita ketika kita memegang teguh keimanan, maka insya Allah ya, memegang teguhnya kita kepada keimanan kita dan ketahuan kita itu pasti akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun prosesnya tidak mudah gitu ya. Tapi keajaiban Allah turunkan langsung dengan bagaimana Allah ya membantu menidurkan mereka, menyelamatkan mereka ya dalam waktu 300 tahun ya. Dan ini sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Maka inilah menjadi spirit kita, kalau kita terus berupaya untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus berusaha untuk kita memegang ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan ada pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita belajar betul bagaimana pemuda-pemuda Palestina, bagaimana kita melihat saudara-saudara muslim kita di sini ya, para pengungsi dari Gaza, mereka terus memegang keimanan mereka kepada Islam, mereka memegang terus keimanan kepada Allah, dan Masya Allah luar biasa ya, Allah terus mendatangkan pertolongan. Saya nggak kebayang ya, mengungsi, mereka nggak bekerja, tapi mereka masih bisa bertahan hidup sampai dengan hari ini, itu luar biasa ya. Nah, ini teman-teman kondisi update terkini dari Jordania ya. Insya Allah mohon doanya Abi dan rombongan semoga besok bisa masuk ke uh, Yerusalem di sini menyebutnya ya. Jadi bahkan di sini itu saking ketatnya ya, kemarin itu kita mau apa ya namanya membuat bahkan pakai pakaian yang berbau-bau bendera Palestina aja nggak bisa ya. Jadi orang-orang saya kemarin ngobrol, saya cerita, apakah dari saudara-saudara kita dari Mesir, saudara-saudara kita dari Arab, kenapa mereka nggak mau bantu? Jadi visa, ini bercerita, visa untuk masuk ke Aqsa itu kita apply-nya bukan ke negara Palestina. Jadi visa untuk kita masuk ke Aqsa itu apply-nya harus ke Israel gitu ya. Dan perbatasan-perbatasan itu dijaganya oleh Israel gitu. Jadi semua yang misalnya namanya Muhammad gitu, yang namanya berindikasi ini, apalagi anak muda dan seterusnya, kemungkinan besar bisanya nggak apply, visanya nggak bisa masuk. Bahkan orang-orang dari Jordan, orang-orang dari Mesir, orang-orang dari Arab udah pasti tertolak, nggak mungkin bisa masuk ke sini. Gitu. Jadi apapun dalinya nggak akan bisa masuk ke sini. Jadi susah sekali untuk bisa masuk. Bahkan kemarin tour guide-nya bilang, negara di dunia ini yang apply visanya paling susah itu ya mau masuk ke Aqsa ini, mau masuk ke apa namanya tanah Palestina. Ini udah apply-nya paling panjang 60 hari sebelumnya, keluarnya mepet-mepet, bahkan karena kayak kami nih ya, rombongan 28 ini yang apply visanya sudah keluar itu konon ya disampaikan sama pihak travelnya itu baru kurang lebih sekitar 12 orang, sisanya belum keluar ya. Jadi makanya kami mohon doa aja semoga semua bisa keluar dan besok semuanya bisa masuk ke Aqsa ya. Dan uh, memakai atribut saja itu nggak boleh gitu ya. Jadi kalau kita kelihatan ketahuan besok pada saat kita masuk perbatasan ada nuansa baju yang, kalau Abi kan sering pakai nuansa baju Palestina gitu ya, pakai bendera Palestina, ada tulisannya mungkin Free Palestina atau apa, udah pasti nggak boleh. langsung dikeluarkan gitu sama ini, dan benar-benar seketat itu gitu. Bahkan sampai kemarin kita mau buat spanduk gitu ya, spanduk untuk pada saat penyerahan bantuan itu sama mereka dilarang gitu, nggak boleh untuk ada kata-kata Free Palestina apa segala macam gitu. Jadi di sini itu bahkan apa ya namanya bisa dibilang sama Israel itu Palestina itu hilang kan gitu, nggak ada kata-kata Palestina. Sampai kita mau masuk aja ke Aqsa itu dibilang Yerusalem gitu kalau kita mau menyebutkannya ke sini, itu sampai kondisinya sampai seperti itu saudaraku sekalian ya. Nah, jadi ini kondisi yang terupdate ya. Abi nggak bisa ngupdate banyak di apa namanya kondisi di sini, mungkin kita ngobrol tanya jawab saja teman-teman sekalian.
Sekali lagi diucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiran buat teman-teman semua yang sudah mensupport, membantu. Insya Allah bantu aja sebagian, belum semuanya ya, baru di 2 lokasi. Karena kita besok Insya Allah ketika sudah masuk ke Aqsa, sebagian lagi nanti kita akan bagikan lagi di apa namanya di dalam di Palestina. Ini kemarin kita baru ngambil di bagian perbatasan-perbatasan di titik-titik yang apa namanya tempat menjadikan pengungsian dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan kita semua dan semoga apa yang sudah teman-teman berikan menjadi amal jariah buat antum dan keluarga besar. Insya Allah itu mungkin pengantar sedikit dari Abi. Ya, kita lanjutkan nanti tanya jawab. Seperti biasa, saya kembalikan dulu kepada Saturday. Silakan Saturday. Terima kasih Abi atas penyampaiannya. Eh, Mungkin terkait nanti melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab Abi ya, yang sebelumnya. Oke. Eh, Baik, izin sebelumnya untuk memberikan laporan daripada kegiatan Usman pada pekan lalu, di mana di perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu di sini ada kegiatan baru daripada Mahasantri Pondok Entrepreneur Usman yang alhamdulillah pada pekan lalu setelah diselenggarakan kajian dan juga Maulid Nabi di Pondok Entrepreneur Usman di lokasinya di Masjid Utsman bin Affan. Alhamdulillah saat ini santri daripada Pondok Entrepreneur Usman ada 5 dan sedang menempuh perkuliahan dan beberapa di antaranya sudah terlibat dalam operasional di Utsman bin Affan. Kemudian untuk uh, kegiatan daripada TPA Al-Quran saat ini berjalan di beberapa wilayah, di beberapa tempat. Salah satunya di Malang, di mana di sini kegiatan baca tulis Al-Quran di Staba Sekolah Tahfidz dan Balita Usman di Geda Santa Malang. Kemudian juga aktivitas TPA berlangsung di Pondok Usman Lampung, di mana alhamdulillah santri diajarkan terkait tata cara sholat, kemudian baca Al-Quran dan hafalan dan juga doa, zikir-zikir keseharian. Di beberapa cabang yang lain juga eh, total daripada santri yang alhamdulillah sampai saat ini aktif mengaji lebih daripada eh, 200 daripada santri yang dimana alhamdulillah sampai saat ini daripada donatur-donatur Usman telah disalurkan untuk kegiatan pengembangan Al-Quran, infak perjuangan Al-Quran. Kemudian ini di Pondok Usman Lampung, kemudian ini di Batanghari, kemudian juga ini Batanghari Ogan. Alhamdulillah eh, infak, sedekah dan juga titipan-titipan amal soleh daripada jamaah sekalian, donasi-donasi untuk mendakwahkan syiar-syiar Al-Quran ini selalu kita jaga dan alhamdulillah kita kawal prosesnya dan semoga apa yang menjadi sedekah infak dari para ibu jamaah sekalian dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah karena infak-infak yang Bapak Ibu salurkan diperuntukkan untuk pengembangan dan juga penyampaian Al-Quran sebagaimana daripada salah satu daripada amal jariah yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Apabila kemudian anak santri TPA dapat mengamalkan dan juga menjadi mahir, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian yang menjadi donatur-donatur tetap daripada Usman mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengalir pahalanya hingga anak tersebut wafat karena sudah kemudian mengamalkan dan menjalankan daripada Al-Quranul Karim. Mungkin sekian terkait laporan daripada kegiatan Usman. Adapun untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di pekan lalu mengenai saat itu terkait perisai rezeki. Di sini ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang mungkin yang sebelumnya belum sempat terjawab oleh Abi. Izin mungkin mengulang kembali. Kemarin sempat dijawab secara singkat, namun karena pertanyaannya ini ada
yang terperinci, maka di pertemuan kali ini barangkali Abi berkenan untuk bisa menjawab lebih panjang. Yang pertama dari Pak Fani Dirgantara. Bismillah, izin bertanya Coach terkait apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghilangkan perisai rezeki. Jelaskan secara rinci, mulai dari langkah spiritual hingga psikologis, dan apakah ada perbedaan cara menghilangkan perisai rezeki antara satu individu dengan individu lainnya? Jika ada, apa saja faktornya? Mungkin ini sekaligus bisa saya tambahkan Coach, biar dua pertanyaannya satu jenis. Eh, terkait, ah, Abi mohon penjelasannya. Kenapa orang-orang kafir atau non-muslim seolah-olah begitu gampang usahanya untuk maju dan orang-orang yang sering bermaksiat begitu gampang cari keuntungan dari usahanya? Apakah itu karena sifat rahman Allah kepada makhluknya? Boleh. Abi. Baik, ya sebentar. Yang pertama dari Mas Fani, bagaimana caranya kita bisa menghilangkan dari perisai rizki? Karena bulan pertemuan kita terakhir kita membahas tentang perisai rizki ya. Yang pertama, bahwa perisai rizki itu karena kondisi dosa yang kemarin kita sampaikan ya. Ada dosa, ada satu maksiat yang mungkin yang menghalangi dari apa yang Allah turunkan rizkinya kepada kita. Padahal rizki itu Allah sudah jamin kepada kita semua ya. Allah sudah jamin rizki kita. Nah, maka ketika kita berbicara bagaimana cara untuk menghilangkan perisai rizki, yang pertama pasti tentunya tobat dan nasuha. Ya, kita mohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita dan jangan sampai Allah turunkan lagi. Karena poin sederhananya begini. Pada saat kita diciptakan sebenarnya Allah menyampaikan pada Nabi Adam, berdiamlah dalam surga dan nikmati apa yang ada dalam surga. Jadi Allah itu memberikan rizki begitu luar biasanya kepada Nabi Adam, kepada nenek moyang kita. Tapi karena satu dosa, ya Nabi Adam melanggar apa yang Allah larang gitu ya. Jadi melanggar hanya satu aja dosanya. Ya, yaitu waktu itu diminta untuk jangan mendekati saja pohon ini gitu. Tapi karena godaan bisikan iblis akhirnya melanggar dan akhirnya Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Pada saat di bumi yang tadinya buah-buahan atau makanan itu datang sendiri ya, maka di bumi harus dicari gitu ya. Artinya apa, kalau mau makan buah harus metik, kita harus berupaya. Nah, artinya apa, ketika di bumi itu ada sebuah proses ikhtiar. Nah, bahkan karena anak keturunannya pun akhirnya juga membuat dosa, maka apa yang terjadi? Yang tadinya hanya sekedar metik, mungkin zamannya Nabi Adam, anak-anaknya akhirnya harus nanam. Nggak bisa hanya sekedar metik ya, harus nanam dulu, nunggu proses, nunggu berbuah dan seterusnya. Kan di cucu-cucunya Nabi Adam karena terus bertikai akhirnya mengkapling-kapling apa segala macam, bahkan hanya sekedar harus nanam gitu ya, bahkan kita kadang harus beli gitu kalau kita ngeliat dengan kondisi kayak sekarang. Jadi artinya semakin kesini banyak dosa yang dilakukan anak cucu Adam ya, sehingga akhirnya membuat kita sekarang itu semakin susah gitu ya, karena dosa tadi. Nah, maka apa, di dunia hari ini pun masih ada orang-orang yang sebelum ke surga sudah merasakan surga. Nah, mereka siapa? Mereka yang belum ke surga merasakan surga, ya nikmat seperti orang-orang yang di surga apa? Yang rizkinya sama Allah, Allah hantar. Siapa orang-orang yang rizkinya sama Allah, Allah hantar? Ya, orang-orang yang taat dan bertakwa kepada Allah. Kenapa tadi? Karena Nabi Adam turun ke muka bumi karena tadi tanggalnya ketaatan atau ketakwaan, maka bagi kita yang ingin kembali ke surga, maka kita harus memupuk ketaatan dan ketakwaan kita. Maka insya Allah, ya, jadi tadi pertanyaan Mas Fani adalah bagaimana caranya untuk kita bisa membuka atau tadi tabir-tabir dari ini seperti itu. Lalu bagaimana orang-orang muslim yang kayaknya mereka tidak beribadah, kayaknya mereka tidak taat kepada Allah, tapi kalau mereka usahanya mudah, rezekinya lancar. Nah, ini namanya istijrab. Ya. Allah itu maha adil. Kita sebagai muslim, ya Allah sudah menyampaikan ada hari akhir, ada hari perhitungan. Nah, maka bagi kita, rezeki itu ada dua. Ada yang sama Allah ditunaikan semuanya di muka bumi, ada keselamatan yang nanti kita akan mendapatkan itu di akhirat.
Bukan berarti rizkinya tidak ditunaikan di bumi. Enggak. Di bumi itu ditunaikan semua sama Allah diberikan. Tapi ada keselamatan. Salah satu bentuk yang lain ya dari rizki itu. Ada nikmat-nikmat yang sama Allah ya, kebaikan atau nikmat itu nanti sama Allah disimpannya nanti ya, di hari akhir. Nah, sementara orang-orang non-muslim ketika dia berbuat kebaikan langsung dibalasnya di dunia. Jadi ketika mereka buat kebaikan dibalasnya di dunia. Sehingga mereka-mereka ya orang-orang non-muslim atau orang-orang yang seolah-olah dia tidak taat kepada Allah, kenapa kok mereka semuanya diberikannya di dunia? Karena di akhirat sudah dapat bagian. Nah, maka antum pilih yang mana? Diberikan tunai semuanya di dunia, di akhirat nggak dapat bagian, atau mungkin di dunia ini kita masih mendapatkan sebagian dari ujian, tapi insya Allah di akhirat nanti kita masih dapatkan banyak pertolongan. Nah, ini adalah suatu kondisi ya teman-teman semua yang memang kita mau diberikan pilihan gitu ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nah mungkin gitu sedikit jawabannya karena Nabi kayaknya hari ini nggak bisa terlalu detail, panjang sekali dan detail ya dengan kondisi yang ada. Nah, sebelum dilanjutkan, izin Nabi mau share screen dulu ya. Sudah bisa satu deh? Kelihatan nggak share screen-nya? Nah, ini kemarin bantuan dari teman-teman untuk saudara-saudara kita di Palestina, alhamdulillah. Nah, sudah jadi paket-paket seperti ini ya. Ini paket-paket bantuan kemarin yang kita bagikan. Nah, ini maaf ya, acak ya. Ini anak-anak di kamp pengungsiannya. Nah, dicarikan dulu sebentar. Nah, ini ya, agak acak sedikit ternyata. Nah, ini pada saat kita kemarin pembagian ya. Ini beberapa saudara-saudara kita di camp yang kemarin kita bagikan bantuan-bantuannya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ini adanya suaranya. wabarakatuh. Saya Kusron Abadi. Hari ini kita sedang ada di camp pengungsian ada. warga Gaza yang ada di Jordania. Ya, di sini ditampung ada banyak di belakang sana ada tempat-tempat yang camp pengungsian dari warga Gaza ada di sini. Nah, ini di tempat titik pertama. Jadi kita kemarin sudah sore menjelang maghrib, jadi kita tidak bisa masuk ke bagian campnya tapi dikumpulkan para pengungsinya ke depan. Nah, ini waktu pas kemarin posisi kita dibantu sama relawan karena untuk membagi bantuan-bantuan kita. Nah, ini dikirim menggunakan mobil seperti ini ke lokasi. Ada lagi yang lain. Sebentar. Ini relawan yang membantu kita. Ada suaranya satu deh. Saat ini kami telah menyelesaikan Masuk paket gak suaranya? bantuan sembako untuk para pengungsi Palestina yang berada di Yordania. Insya Allah pada tanggal 24 September saat ini paket bantuan ini akan segera kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur baik dari SDC, Sukses Berkah Community, kemudian dari DKM Ulul Albab, PLN Pusdiklat, dan dari ada Majelis Ta'lim Kristal Garden, kemudian Ayo ke Aqsa. Insya Allah paket ini akan kami salurkan pada hari ini. Semoga ini menjadi berkah pahala untuk kita semua dan menjadi kunci kesuksesan kita kelak di akhirat nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kemarin di sana. Nah, ini penyerahan bantuan kemarin, dan ini kondisi campnya anak-anak pengungsi ya, ini kondisinya seperti ini anak-anak masih insya Allah ya, ini kalau bisa dibawa pulang nih ini kemarin ya. Hati kita udah Umi udah mewek aja nih di sini kemarin tuh langsung bagian ya. Jadi mereka ditampung di sini dikasih pendidikan karena mereka nggak sekolah kan, jadi mereka dihilang ada psikolog-psikolog yang untuk mengatasi traumatik mereka, lalu mereka juga diajarkan tentang pendidikan-pendidikan, sekolah belajar tentang baca tulis, terus ya tentang banyak hal keahlian-keahlian yang lainnya. Nah, ini bantu di sini ya. Nah, ini kemarin alhamdulillah kita bisa membantu sekolahannya dan juga memberikan bingkisan kepada anak-anaknya. Nah, jadi terima kasih ya teman-teman. Semoga suatu saat teman-teman semua juga bisa hadir ke sini. Semoga suatu saat teman-teman juga bisa ziarah langsung ke
Aqsa ya. Nah ini sedikit apa namanya, belum dirapihkan, nanti mungkin dirapihkan dulu sama teman-teman uh, di kepanitiaan atau di SBC, nanti insya Allah akan kita bagikan nanti laporannya ya oleh teman-teman semua. Nah ini mereka di sini. Tapi kira-kira itu sedikit tambahannya. Bagi teman-teman sekarang silakan, bagi ada yang mau bertanya, mau sharing, mau apa, tafadhol dipersilahkan. Ini ada satu pertanyaan Coach dari Ibu Heti. Mau tanya, ya tadi Masya Allah semoga tim yang Palestina aman dan selamat, amin. Gimana kondisi sekarang dalam kondisi perang? Kemudian yang kedua mau tanya, kesempurnaan kita mengunjungi Aqsa itu apa ya Coach? Biar ada motivasi bisa ke sana, insya Allah, amin. Pertanyaan sederhana. Ketika kita mengunjungi untuk berumrah, apa sebenarnya yang mendasari kita? Tentu yang mendasarinya adalah hujah kita, adanya dalil yang menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang tadi seperti saya sampaikan dalam sebuah hadis, janganlah kalian berpergian dalam rangka beribadah dengan sungguh-sungguh kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram ya di Mekah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa. Nah ini yang pertama ya, yang menjadi penguat kita. Lalu dilanjutkan lagi ya, dari hadis riwayat Tabrani bahwa sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dari 100.000 kali daripada sholat di masjid lain. Sholat di masjidku, kata Rasulullah, Masjid Nabawi, itu lebih utama dari 1.000 kali daripada di masjid lain. Dan sholat di Masjidil Aqsa lebih utama daripada 500 kali daripada di masjid lain. Ya, Masya Allah. Jadi sholat kita di Masjidil Aqsa itu 500 kali lebih baik atau lebih utama daripada masjid-masjid yang lain. Nah, yang kedua, kenapa kalau kita disarankan untuk kita bisa menguatkan hujah kita? Banyak orang yang akhirnya bisa berangkat dengan mudah mungkin ya untuk bisa berumrah. Ya, tidak terlalu banyak halangan, dimudahkan dalam fasilitas, dimudahkan dalam perjalanan, dimudahkan dalam semua hal, gitu ya. Tapi sedikit sekali orang yang hatinya tercondong untuk mengunjungi tempat di mana yang Rasulullah mensunahkan untuk juga mengunjunginya tadi, yaitu apa? Masjidil Aqsa. Salah satunya apa, fitnah ini yang orang ditakut-takuti dengan adanya perang, keamanan dan yang lainnya, sehingga membuat bahkan ya jumlah kunjungan ke Palestina itu menurun sekali dari seluruh dunia, menurun sekali. Kunjungan ke Aqsa itu sangat menurun sekali gitu ya, sehingga orang itu melupakan, bisa dibilang hampir melupakan. Nah, kenapa kita diupayakan gitu? Maka bahkan Rasulullah pernah menyampaikan juga dalam satu hadis, pergilah ke sana dan sholatlah di dalamnya. Jika kamu tidak bisa mengunjunginya dan sholat di sana, maka kirimkanlah minyak untuk lampu-lampu dan menyinari masjid-masjid tersebut. Rasulullah sudah punya visi lah kalau bahasa kita sekarang, bahwa suatu saat nanti mungkin dari sebagian dari kita itu akan berat untuk datang ke Aqsa ya. Nah ini hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad ya. Kalau dari sini kita bisa melihat bahwa ketika kita ya tadi kata Rasulullah diminta untuk sholat di Masjid Al-Aqsa, dan kalau nggak bisa itu kirimlah minyak untuk menghidupi lampunya ya. Uruk ya. Maka apa? Maka ya tadi kalau nggak bisa titipkan bala bantuan, titipkan pangan, titipkan apa untuk orang-orang di sekitar Masjid Al-Aqsa, atau agar Aqsa ini tetap utuh. Kalau enggak, selesai kita. Nah, apa yang ingin kita lakukan untuk kita di sana? Maka agar umat muslim masih ada yang sholat di sana. Agar umat muslim masih ada yang terus untuk sholat di Masjid Al-Aqsa. Karena kalau tidak ada kita yang sholat untuk terus bergantian datang ke sana untuk sholat, maka sebentar aja Aqsa itu akan sudah bisa diambil alih mungkin ya, diambil, dan bahkan mungkin sudah tidak lagi menjadi tempat untuk orang muslim di sana. Kenapa? Karena kita melihat hari ini kita masih berbondong-bondong datang saja ke Aqsa. Itu bagaimana orang-orang Israel itu berusaha untuk merebut ya, karena mereka juga ngerasa itu adalah tempat suci bagi mereka gitu. Maka ya salah satunya adalah jangan tinggalkan orang-orang di Aqsa, orang-orang di Palestina. Mereka rela mengorbankan nyawanya, mereka mengorbankan rumahnya, mereka mengorbankan segalanya. Mereka ketika ditanya kenapa mereka masih tetap di sana, karena kami adalah pejuang yang akan mempertahankan tanah ini. Mereka nggak akan tinggalkan tanahnya untuk memperjuangkan ya tanah yang dititipkan oleh para pendahulu kita, ya para sahabat yang sudah membebaskan tanah Aqsa, dan juga ini adalah tanah suci untuk umat Islam. Nah mereka berjuang dengan jiwa dan raga dan nyawanya. Nah kita ya paling hanya berjuang dengan apa ya, datang ya kita menjaga agar tetap ada umat muslim yang sholat di sana. Nah
ada satu diskusi ya saya dengan teman-teman di antaranya. Bahkan kalau kita lihat kita ini datang ke Aqsa ini kita malah apa namanya ibaratnya sedekahnya ke orang Israel. Kenapa? Karena visanya kan secara tidak langsung visanya itu masuk ke sana kalau kita logikakan secara visa. Tapi disampaikan oleh tour guide-nya kemana? Ya itulah harga untuk kita bisa sholat di masjid apa namanya Masjidil Aqsa. Itu harga yang kita keluarkan untuk kita bisa ketemu dengan saudara-saudara kita yang lain gitu. Nah, kalau kita nggak ada lagi yang datang ke Aqsa, kita nggak ada lagi orang-orang dari luar, apa namanya, contoh sederhananya gini lah, kalau mungkin antum melihat ada satu masjid di Indonesia saja ya, yang mungkin masjidnya makmur oleh para pendatang gitu. Mungkin kalau seandainya dilihat orang asli dari situ yang mungkin sholat, mungkin bisa jadi dihitung pakai jari gitu ya. Tapi sholat. Nah di sini ya kira-kira gambarnya begitu. Kalau enggak kita terus dari seluruh dunia yang datang untuk sholat di sana, ya maka bisa jadi Aqsa jadi nama. Nah, meskipun saya yakin sekali bahwa Allah akan tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala ya, sampai dengan akhir zaman nanti. Ya, kira begitu. Nah, itu mungkin sedikit penguat buat teman-teman semua ya. Tafadhol, Pak, masih ada lagi pertanyaan? Semoga teman-teman yang punya hajat, ada nggak yang pengen suatu saat bisa apa namanya mengunjungi Masjidil Aqsa sholat di sini? Abi juga belum sih, baru besok ya sholat ya. Insya Allah kalau teman-teman mungkin nanti yang ada niat, semoga Abi doakan. Ya, Abi doakan semoga Allah mudahkan untuk bisa ke sini, semoga Allah mudahkan, Allah cukupkan semuanya untuk bisa hadir dengan keluarga untuk bisa datang ke sini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih ada lagi ya, Ode? Kalau nggak ada, Abi izin istirahat dulu kayaknya. Cukup Abi. Masih ada, Ode? Sudah cukup Abi. Cukup ya. Ya, semoga seluruh saudara-saudaraku di tanah air, Allah terus berikan kepada kita keselamatan, Allah jaga kita dan keluarga besar kita. Semoga teman-teman semua yang ada di Indonesia, Allah terus tautkan hati-hati kita dalam kebaikan. Allah terus berikan kepada kita rezeki yang berkah berlimpah. Doakan kami, doakan teman-teman yang lagi di sini. Semoga bisa masuk ke Palestina dengan selamat. Sampai dengan pulang nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak teman-teman semua. Tafadhol dilanjutkan Ustaz Todi. Tadi izin ya, istirahat dulu sebentar. Jadi karena pagi ini sudah lanjut aktivitas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Selamat istirahat. Istirahat. Aduh, kemudian semoga Allah senantiasa beri kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Amin. Amin. Hati-hati semua di sana. Baik Bapak Ibu, jazakumullahu khairan katsira atas kehadirannya dalam ngopi pagi bersama Coach Ridwan Abadi yang langsung live dari Yordania. Semoga apa yang di dalam hati dan juga bisa kita memupuk kembali keimanan kita dan kecintaan serta kerinduan kita agar supaya bisa berziarah ke Masjidil Aqsa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita sebelum kami tutup kepada para Bapak Ibu yang ingin senantiasa mendukung, mengawal daripada perjuangan Al-Quran oleh Yayasan Usman untuk membantu operasional di Lampung dan juga Malang terkait pembinaan dan juga pengajaran Al-Quran, dapat mengirimkan donasinya ke rekening Yayasan Usman di BSI 444 12 12 12 2. Kemudian bisa dikonfirmasi di 0895 1309 2202. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada segenap donatur yang turut menyalurkan donasinya. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan dan semoga menjadi amal jariah, pemberat amal timbangan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup ngopi pagi pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Iya, waalaikumsalam.